wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ma salaka sabilahu wahtada bihudahu wa salima tasliman katsira. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat ringan langkah untuk hadir ke majelis ilmu, karena tidak semua orang begitu sangat mudah untuk hadir di majelis ilmu. Maka nikmat hadir di majelis adalah merupakan karunia dari Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah ya. Insya Allah besok 9 Zulhijjah. Ada juga yang sudah lebaran besok ya? Nah, ada ya. Ada juga yang hari Senin. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya. Nah itu ya. Itulah kerennya umat agama Islam. Gitu ya. Jadi ketika Rasulullah ada, segala permasalahan semua diserahkan kepada baginda Rasul yang memutuskan, gitu ya. Tetapi ketika Rasulullah sudah tidak ada, kata Rasulullah, pintu ijtihad tidak akan ditutup. Artinya orang-orang yang berilmu boleh berijtihad dalam memutuskan keilmuannya. Mau besok patokannya tanggal 9 Zulhijjah atau patokan wukuf di Arafah dengan landasan keilmuan yang jelas, itu sah. Nah, bagaimana? Jadi yang mana yang benar? Jadi namanya pintu ijtihad tidak ditutup. Kalau benar dapat 2 pahala, salah pun dapat 2 pahala. Itu luar biasanya Islam. Jadi perbedaan itu enggak jadi sesuatu yang wah dia golongan ini, kelompok ini, enggak gitu. Rasulullah mengatakan, aku sudah tidak ada, pintu ijtihad tidak akan ditutup. Itu luar biasanya. Makanya perbedaan itu bukan, wah etama aliran apa, aliran itu, bukan Bu. Tapi itulah Islam. Islam itu seperti itu. Pendapatnya kalau kita dengar pendapat orang yang berilmu, dua-duanya itu solusi. Dan dua-duanya adalah benar gitu. Jadi tinggal keyakinan kita sebagai orang awam ya untuk mengikutinya. Lebih yakin yang mana gitu ya. Seperti itulah kita. Ya, cuman jangan ribut yang puasa. Yang kagak puasa enggak ribut tuh gitu ya. Artinya berbeda itu sesuatu yang biasa. Makanya Rasulullah berdoa menjelang wafatnya itu, ya Allah, jangan matikan umatku dalam keadaan kelaparan. Jadi jangan ada umat Nabi Muhammad yang mati kelaparan. Amin, kata malaikat. Yang kedua, ya Allah, jangan sampai umatku ditenggelamkan seperti umatnya Nabi Nuh, sampai lenyap di muka bumi. Malaikat mengaminkan Bu. Kata Rasulullah, ya Allah, jangan sampai umatku terjadi perpecahan. Itu malaikat gak mengaminkan Bu. Jadi perbedaan tidak menjadi masalah. Yang penting jangan terjadi perpecahan gitu ya. Dan kalau berbeda pun, kalau perpecahan pun ya tidak jadi masalah ibaratnya. Akhirnya beda ya, beda kelompok. Artinya pecah itu bukan berarti konflik perang gitu ya Bu, tapi beda gitu ya, tidak apa-apa gitu. Dan memang tidak diaminkan juga oleh malaikat. Berarti kata Rasulullah, nanti setelah aku tidak ada, itu akan terjadi banyak perbedaan.
Jadi tidak apa-apa gitu. Kalau saya mau Bu, besok saya puasa, jangan ya. Ibu yakinnya yang mana? Saya mah gitu aja Bu. Mau patokannya 9 Zulhijjah, Arafah, itu berarti Ibu besok puasa. Tapi kalau patokannya Al-Hajju, Arafah, ada hadis begitu ya, haji itu patokannya Arafah, maka wukuf di Arafah itu menjadi patokan kita hari ini. Maka besok sudah lebaran gitu. Tidak jadi masalah. Ibu yang mana? Rahasia kata saya. Dua-duanya betul gitu ya. Tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan. Itulah kita beristihad. Salah ya, jangan ya saya salah, dapat 2 Ibu. Oh saya dong benar, dapat 2 juga gitu. Itulah istihad. Yang perlu kita ingatkan adalah kita masuk Zulhijjah itu, ini kan rangkaian Ashurul Hurum Bu, dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu 3 bulan berturut-turut. Nanti ketemu Ashurul Hurum lagi di bulan Rajab. Nah ini maknanya beda-beda Bu. Ketika masuk Zulqa'dah atau Zulqi'dah, itu kata dasar dari Qa'dah. Kemarin Ibu, bulan Zulqa'dah kemarin, itu maknanya kan sama Bu ya. Kalau yang namanya Ashurul Hurum itu lebih baik banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak berpuasa. Semuanya perintahnya seperti itu. Tapi beda Bu, setiap bulan memiliki keistimewaan di Ashurul Hurum itu. Kalau Zulqa'dah dari namanya saja Zulqa'dah. Qa'ada itu duduk artinya. Jadi kalau masuk Zulqa'dah itu harus banyak duduk. Duduk diam. Zikir gitu ya. Kemarin zikir kalau tidak salah, zikir itu memiliki makna 3 ya. Zikir itu kalau kita ingat kalimat zikir bukan hanya baca subhanallah walhamdulillah 3. Apa Bu kemarin? Di sini bukan? Bukan. Kalau lupa bukan gitu Bu. Zikir itu maknanya 3 ya. Yang pertama doa. Perbanyak doa. Zikir itu masuknya doa. Subhanallah walhamdulillah, doa itu termasuk zikir. Kenapa doa termasuk zikir? Karena yang disebutkan oleh kita, yang kita minta adalah mengagung-agungkan Allah. Itu maka doa masuk bagian zikir. Yang kedua, termasuk zikir adalah sholat. Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya, jadi sesungguhnya aku, Allah memperkenalkan dirinya, sesungguhnya aku adzlah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Fa'aku aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir, ya. Jadi sholat bagian dari zikir. Nah di bulan Ashurul Hurum banyak sholat Bu, banyakin sholat, ya. Nah yang ketiga makna zikir itu adalah tilawatil Quran. Jadi kenapa disebut dengan zikrullah? Karena keutamaan membaca Al-Quran adalah sama juga dengan kita berdialog dengan Allah. Ya, jadi kalau Ibu pengen ngobrol 4 mata, berdialog dengan Allah, yaitu baca Quran. Maka termasuk zikrullah, baca Quran itu. Ya, Ibu kalau bete aja, WA kan ya, teman rame di medsos. Nah, sebenarnya kalau kita merasa sepi, merasa galau gitu ya, baca Quran. Karena sama dengan berdialog dengan Allah, atau Allah membentangkan tali dari langit sampai ke bumi gitu. Ya, barang siapa yang berpegang teguh kepada tali itu adalah dia akan jadi kuat di muka bumi ini. Maka tali yang menyambungkan langit dan bumi adalah Al-Quran. Gitu. Maka perbanyaklah baca Al-Quran, itu termasuk zikrullah. Nah, beda Bu antara Zulqa'dah, Ashurul Hurum dengan Zulhijjah. Meskipun aktivitasnya sama, perbanyak puasa, perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, tetapi yang Allah minta di Zulhijjah beda dengan Zulqa'dah. Zulhijjah Allah minta pengorbanan kita Ibu. Jadi Zulhijjah, kalau Zulqa'dah mah banyak diam, kalau Zulhijjah itu bergerak. Haji bergerak, tinggalkan itu ya, pekerjaan semua gitu ya. Semua 40 hari gitu ya. Ibadahnya juga berat. Terus kemudian biayanya juga mahal gitu ya.
Nah, artinya Zulhijjah itu yang Allah minta adalah pengorbanan. Baik harta, apalagi Bu, tenaga, pikiran, waktu, materi, ya harta itu. Semuanya Allah minta memang di situ. Pembuktian kita sebagai hamba. Bener nggak kamu itu? Sebagai hamba Allah gitu ya. Jadi pengorbanannya apa? Allah minta memang begitu. Kenapa berupa harta? Karena umumnya manusia yang dicintai itu apa, Bu? Nah, cek ibu teh, saya mah lebih cinta kepada suami, mau dikorbankan suaminya. Cinta kepada anak, hah? Cinta kepada anak, korbankan anaknya. Tapi yang paling dicintai Nabi Ibrahim siapa, Bu? Bukan harta, tapi anak. Ini Nabi Ibrahim itu kalau kurban itu dia punya 100 kambing, itu disedekahkan semua, dikorbankan semuanya. Jadi korban itu bukan setelah penyembelihan Ismail baru ada kurban. Itu ibadah para nabi sebelumnya udah ada kurban itu, Bu. Tidak ada batasannya malah gitu. Nah, Nabi Ibrahim kalau dia berkurban itu seluruh binatang yang dia punya. Sampai disebut Nabi Ibrahim itu gila. Kenapa nggak disisakan satu saja atau dua saja gitu ya, nanti buat berkembang biak gitu. Enggak, aku semuanya gitu. Kata Nabi Ibrahim begini, jangankan harta gitu ya, Allah minta anak pun saya kasih. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, tapi malaikat lewat. Hah? Dicatat. Makanya nggak boleh sembarangan ngomong, Bu. Nggak boleh. Saya mah nggak bakal nikah lagi pokoknya mah. Amit-amit. Saya mah seumur hidup. Jangan, Bu. Kalau tanya kenapa nggak nikah lagi, gimana Allah saja. Gitu. Iya. Nanti kalau gimana Allah, nanti Allah yang ngasihnya luar biasa. Kalau enggak nanti bertentangan dengan kita ya. Pokoknya nanti diujilah. Beda ya. Pokoknya sudah saja semua milik Allah. Semua, ingat saya pernah bilang di sini apa di mana? Berbuatlah hari ini, bahagia hari ini, bersyukur hari ini, ya, terima hari ini, maksimalkan hari ini. Besok itu tidak ada. Ingat besok itu tidak ada. Jadi jangan mikirin besok gimana, ntar kalau begini, ntar jangan. Hiduplah saat ini. Jadi jangan bikin kesel orang lain atau kita kesal sama orang itu. Udah harus bahagia hari ini. Rugi gitu. Sekarang kesal, besok aja bahagianya. Enggak gitu. Harus hari ini bahagia, bersyukur, berbuat sesuatu tuh hari ini. Besok tuh tidak ada. Ingat filosofinya, kalau kita naik angkot, di angkot itu ada tulisan apa? Hari ini bayar, besok gratis. Cek ibu teh, cek ibu teh, kalau besok ketemu angkot ini berarti saya gratis dong gitu ya. Nah, qadarullah ibu besok naik angkot itu lagi, ketemu stiker itu tulisannya apa? Hari ini bayar, besok gratis. Iya ya, gitu ya. Itu Bu yang membuat motivasi kita bahwa hidup tuh hari ini. Besok nggak usah dipikirin. Terserah Allah aja, gimana Allah aja. Gitu ya. Pernah nggak Ibu? Atau selalu tidak perencanaan Ibu sesuai dengan apa yang Ibu inginkan? Nggak pernah. Malah jarang gitu ya. Planning kita itu bisa dengan apa yang dipikirkan oleh kita. Besok tuh ada aja masalahnya. Padahal tadi saya udah siap-siap berangkat, kok macet gitu. Wah, pasti telat nih, barang 10 menit gitu. Bener aja gitu. Itu kan tidak, padahal berangkat di waktu yang sama, setiap berangkat ke sini gitu. Ya kan? Nah itulah. Jadi, sudahlah terserah Allah saja. Yang penting kita bisa berbuat hari ini apa yang bisa kita lakukan. Di bulan Zulhijjah, Allah minta pengorbanan. Kenapa berupa harta? Karena umumnya manusia yang dicintai itu adalah harta. Ini sebelum kita ke la ilaha illallah, ini ada hubungannya nih Bu. Benar nggak cinta kita karena Allah, la ilaha illallah, atau karena harta? Nanti kita akan tahu kriteria cinta kita masih karena Allah atau karena harta. Makanya saya bahas dulu Zulhijjah ini. Allah minta berapa Bu? Senilai 1 dinar emas untuk dikorbankan. 1 kambing itu sama dengan 1 dinar emas. 1 dinar berapa Bu? Ada yang punya dinar?
Berapa gram? 2 gram lebih kalau tidak salah ya. 2 gram setengah apa 2 gram lebih lah gitu ya. Kurang lebih 2,7, 2,8 gitu ya. Berarti sudah sah ibu berkurban dengan 1 dinar emas senilai 2,8. Tapi kan umumnya lebih dari itu ya Bu. 3,5, 3,6 satu patungan itu. Artinya kita pengen lebih lah sama Allah. Nah sekarang dalam fikih, meskipun dikatakan sunnah, hukum kurban itu, semua 4 ulama sepakat. Kalimatnya nggak pakai sunnah saja, tetapi kalimatnya diwajibkan bagi hidup yang berkecukupan. Nggak sunnah Bu. Meskipun di fikih, hukum ibadah kurban adalah sunnah. Tetapi pendapat 4 ulama fikih, Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambali, Hanafi, diwajibkan hukumnya bagi hidup yang berkecukupan. Sekarang saya tanya, ibu termasuk orang yang wajib atau tidak wajib? Nah, gini Bu, 3.600.000 dibagi 12 bulan, berapa sebulannya? 300.000. 300.000. 300 dibagi 30, maka ibu sedekah berapa per hari? 10.000. Nah, sekarang mengeluarkan ibu 10.000 berat atau tidak? Aduh, kalau saya keluarkan 10.000 ini nggak ada lagi buat makan atau biasa aja? Biasa kan Bu? Kalau menurut ibu, ibu beli bakso enak 10.000 murah nggak? Murah. Lagi makan nih bakso baru dicicipin kuahnya, kesenggol, tumpah. Cek ibu teh kumaha? Aduh maaf, gampang beli lagi cuman 10.000 gitu. Beda kalau yang kita makan harganya mahal gitu, nyesek gitu ya. Tapi 10.000 mah nggak apa-apa, cuma 10.000 gitu kan Bu. Termasuk biasa atau berat mengeluarkan 10.000? Maka hukumnya ibu wajib, bukan lagi sunnah. Diwajibkan bagi itu yang berkecukupan. Atau cek ibu teh aduh telat ngabejaan anak gitu. Sekarang mah belum ada uang segitu. Sedekah Bu, sedekah kurban. Dengan berapa? 100.000, 200.000? Bisa sih, cuman enak aja ngebaginya kayaknya terlalu bagaimana gitu ya. Kalau 200.000 dibagi 365 hari, berapa Kak sehari kita sedekah? Bersedekah kepada Allah gitu loh. 1.000 juga kurang ya. 500, 700. Nah, berapa tuh ibu kalau sedekah 365.000 sedekah kurban pun jatuhnya ibu sehari berapa? Cuma 1.000. Ibu mampu kah 1.000 sehari? Lamun ibu sasapu ketemu uang 1.000 dibuang nggak? Dibuang ya. Dibuang. Kadang jarang dikumpulin itu kecuali yang rajin gitu ya. Biasa nggak apa-apa lah 1.000 mah. Ibu kalaupun sedekah kurban 365.000 ibu sedekah tahun ini cuma 1.000 sama Allah. Malu nggak? Nikmat dari Allah banyak nggak? Saya kemarin suruh ngitung suruh ngitung darah berapa kan? Di sini kan kalau tidak salah, darah itu senilai 2 kantong darah per hari. Kalau darah kita perlu ditransfusi, Bu, nih mengalir itu butuh 2 kantong darah per hari. 1 kantong darah berapa harganya? 500.000 katakanlah. 2 kantong 1 juta. Per bulan 30 juta. Ini baru kantong darah Bu. Belum oksigen. Kalau kita nggak bisa nafas Bu, Allah sediakan tuh untuk manusia butuh 2 tabung besar. Nggak usah dihitung tabungnya lah. Isi ulangnya aja berapa? Sama katakan 500. Berapa kali 30? Udah 30 juta. 60 juta itu baru darah dengan oksigen. Belum ginjal, belum paru-paru, belum mata. Orang ada yang perlu ditetes matanya karena kering. Nggak ada cairan air matanya Bu. Itu harus di Bandung, tetesannya juga khusus. Diperiksanya setiap bulan sekali rutin. Berapa? Kita sombong baru dapat gaji 10 juta. Nggak mau kurban. Merasa tidak mampu. Gitu. Malu gitu ya. Bisa jadi 1 miliar sendiri nih Bu. Kita ini 1 bulan. Belum ditambah, belum dikali panjangnya umur kita. Sudah 40 tahun, sudah 50 tahun gitu ya. Udah berapa gitu. Jadi kurban itu makanya kalimatnya diwajibkan bagi yang hidup berkecukupan.
Kategorinya ibu wajib atau sunnah? Sudah wajib mungkin. Kalau telat, makanya Bu, setelah lebaran, besok ada di sini tabungan kurban. Jamaah di sini berapa? Ada 30. Ya, lebih ini kayaknya. Satu sapi 7 orang. Mulai besok, setelah lebaran, ibu nabung 10.000. Setiap minggu disetorkan 70.000. Kalau enggak pun ibu senilai 1 dinar emas aja dulu. Katakanlah sekarang 2,7, tahun depan 2,9 misalnya. Kan cuma 8.000 sehari, Bu. Ya, karena Zulhijjah bulan pengorbanan. Allah minta yang kita cintai apa? Gitu ya. Kenapa contohnya Nabi Ibrahim anak? Karena yang dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah anak. Begitu dia ngomong, jangankan kurban 100 kambing. Anak juga, kalau Allah minta aku kasih. Tapi pada saat itu belum punya anak. Makanya begitu punya anak, Allah minta janjinya gitu. Ditanyain. Makanya Ismail harus engkau sembelih. Karena aku, kata Allah gitu. Nabi Ibrahim kaget, Bu. Apa langsung dilaksanakan? Enggak. Berat Nabi Ibrahim. Mikir-mikir gitu. Jangan-jangan dari iblis itu bisikan. Begitu, Bu. Terus seperti itu. Mimpi lagi. Selalu begitu jawabannya. Bukan dari Allah pasti. Ini masa sama Allah nyuruh nyembelih anak saya. Udah puluh-puluh tahun saya nggak punya anak. Masa suruh disembelih? Ah, ini udah pasti dari iblis. Terus mimpi lagi. Terus ditolak dalam hatinya. Sampai ada didiskusikan kepada Nabi Ismail. Kata Ismail, ayah, kalau itu sudah perintah Allah, kenapa ayah tunda? Saya ikhlas gitu loh, Bu. Ismail malah yang menguatkan Nabi Ibrahim. Kalau udah perintah Allah, jangan ditunda gitu. Nah, disitulah pengorbanan yang dicintai Nabi Ibrahim, gitu ya. Akhirnya ikhlas gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa gitu. Kalau sudah ini ketentuan, harus ikhlas itu loh, Bu, sama Allah itu. Misalnya kita dikasih ujian berat, jangan, ya Allah, diuji lagi. Kapan selesainya ujian ini? Nggak begitu, Bu. Jadi kalau kita diuji, bilangnya gini, Bu, nggak apa-apa ya Allah. Saya diuji apapun, kalau engkau ridho. Gitu, Bu. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih ujian. Berarti saya masih dikasih hidup sama Allah. Karena yang tidak dikasih ujian, mati. Gitu. Berarti alhamdulillah saya dikasih umur panjang oleh Allah, dikasih ujian itu. Kalau nggak mau dikasih ujian, innalillahi. Nah, makanya Zulhijjah adalah bulan pengorbanan. Ya, seperti itu. Terus kemudian juga ada 2 ghorizah yang bisa negatif, bisa positif Allah berikan tergantung manusianya. Makanya kita bunuh karakter ini. Pertama adalah ghorizah bahimiyah, insting kebinatangan. Yang kedua, ghorizah sab'iyah, insting kesadisan. Jadi Allah berikan 2 insting ini kepada manusia. Selalu yang buruk itu identikan seperti binatang. Ya, kalau kamu jadi penjilat, Allah gambarkan dalam Al-Quran seperti anjing. Kalau manusia bermuka 2, seperti ular. Dalam Al-Quran, Ibu. Kalau manusia menghalalkan segala cara, seperti babi. Kalau manusia yang serakah, Allah gambarkan seperti monyet. Apalagi Allah gambarkan kalau orang yang sombong seperti kuda. Meskipun sombongnya manusia dengan sombongnya binatang beda. Manusia jauh lebih. Kalau serakah, ya kalau monyet simbolnya serakah, ketika dia rebutan pisang gitu ya, makanan, kalau dia udah kenyang gak rebutan lagi, Bu. Kalau dia udah merasa menguasai, kemudian dia selesai makan, kenyang, enggak. Tapi manusia, siapa itu yang serakah itu? Siapa yang koruptor itu? Itu kan orang-orang kaya. Bukan orang-orang kayak kita. Udah punya rumah, punya mobil, punya aset, masih pengen itu. Itulah lebih jahat. Meskipun Allah simbolkan seperti bahimiyah, seperti binatang. Tetapi manusia sebenarnya lebih dahsyat gitu ya, lebih buruk gitu daripada binatang. Yang kedua, Allah berikan ghorizah sab'iyah, insting kesadisan kepada manusia. Waduh, masa iya sih? Iya, Bu. Coba Ibu kalau nggak dikasih insting kesadisan. Kalau Ibu mau motong ayam, motong ikan, berani nggak, Bu? Nggak bakal berani. Aduh, takut, nggak tega.
Ibu tuh raja tega, sadis ibu teh. Mau motong, mau bersihin ikan, ikannya masih hidup. Sama ibu dia apa? Oh, pakai apa? Oh, pakai ulekan. Oh, udah gitu di black. Oh, isi perutnya keluarin gitu. Wah, sisiknya bersih. Itu sadis. Iya. Itu sadis itu, Bu. Tapi kesadisan itu ada manfaatnya. Memang kalau nggak begitu kita nggak makan gitu ya. Memang dikasih oleh Allah. Kayak kedokteran. Dokter itu sadis, Bu. Coba kita nih yang nggak masuk dunia kedokteran. Kan ya black itu kan dokter tuh belah jantung. Ya, kemudian perut. Segala macam gitu ya. Menurut kita sadis. Tapi kalau nggak Allah kasih insting itu, ada yang mau sesar. Gimana? Dokter nggak tega. Nggak tega gitu. Gimana nanti bayinya ya? Banyak tidak akan ada penduduk di muka bumi ini. Baik dokternya banyak ketakutan. Tetapi kalau sabiiyahnya negatif, manusia lebih sadis. Eta si kasus si Pina sampai sekarang belum selesai, Bu. Nah, berapa tahun malah kemana-mana ya, sadisnya teh kompak gitu, Bu. Ya, kalau binatang mah satu. Ya, sadisnya harimau, Bu, mengejar gerombolan kuda, dia lapar. Dikejar, Bu. Kan dia kalau yang tidak terpisah dari kelompoknya mah nggak dikejar, Bu. Selama dia masih kuat gitu ya, Bu, si harimau nggak bisa, Bu. Begitu ada yang lambat jalannya, dia mulai terpisah. Nah, itu yang dikejar oleh harimau. Kira-kira kalau sudah larinya lambat, berarti si kuda itu sudah apa kira-kira? Sudah lelah, berarti sudah tua bisa jadi. Sudah banyak penyakitnya. Jadi kalau mati juga sudah nggak apa-apa ya. Udah tua ini udah banyak penyakitnya kan gitu. Kalau dimakan sama harimau juga nggak apa-apa kan. Sudah sunatullah dia mah sudah tua gitu. Bu, harimau kalau sudah kenyang perutnya, nih Bu, makan satu kuda yang lemah tadi, tuh kuda lewat di depannya dia nggak bakal dimakan lagi, Bu. Terus berapa hari dia kenyang, kuda ngambil rumput di situ ada harimau enggak, Bu? Tapi begitu dia lapar, dia baru. Nah, itu sabiiyahnya binatang. Tapi manusia luar biasa, Bu. Udah diseret, diperkosa, dibunuh, dibuang, aduh. Hanya Ibu, Zulhijjah itu akhir tahun ini bentuk pengorbanan dari Allah. Untuk kita, bahwa kita masih harus introspeksi diri. Adakah gorizah bahimiyah yang negatif dalam diri kita? Hayu bunuh, gitu Bu. Sabiiyah, kesadisan dalam diri kita. Sadis manusia juga, Bu. Kalau nyebit anak, marah, kan terus ya, Bu. Anaknya tambah kencang, nangisnya tambah marah nggak kita? Tambah lagi dia pukul lagi. Sadis, Bu. Sadis itu namanya. Coba kalau ada anak marah, sayang, kenapa? Gitu kan, berhenti ya, Bu. Tapi kan kita kesel ya. Nah, seperti itu. Makanya Zulhijjah itu memotong, Bu, membunuh karakter kebinatangan yang masih dalam diri kita. Lewat binatang itu, Bu, yang kita korbankan. Ya Allah, saya yang serakah itu, ya Allah. Ya, contohnya serakah yang sederhana lah, kita mah nggak kayak koruptor. Ibu masak nih, sop. Kata ibu, pas begitu siang, nggak ada yang makan. Bagi apa ya separuh sama tetangga? Paling kita separuh juga cukup. Tapi nanti aja deh, makan gitu ya. Begitu sore, ada, udah pada kenyang mah. Kasih apa ya tetangga? Tapi siapa tahu besok buat sarapan, kan jadi nggak usah masak. Begitu dimasakin lagi, diangetin lagi, ayo makan tuh sarapan sama sop. Mama, mana wortelnya, mana kentangnya? Udah hancur semua, udah nggak menarik ya. Akhirnya diapain tuh, Bu? Dibuang. Itu teh masih karakter serakah. Serakah tuh simbolnya apa, Bu? Mau? Jadi maunya itu siapa? Iya. Jadi kalau kita kurban tuh di akhir tuh, makanya yang kurban tuh harus hadir kan, Bu? Atau disebutkan namanya. Sambil kita niat dalam hati, ya Allah, saya ini masih punya gorizah bahimiyah negatif. Binatang-binatang itu dalam diri kita. Wajar aja deh kalau orang pada bilang saya si anu, ya nama binatang, nggak apa-apa lah ya Allah. Tapi jauhkan yang negatifnya. Sabiiyah itu ada dalam diri saya. Kadang kita
Gak apa Bu, raja tega sama teman kita, ada kan yang begitu Bu? Gak mau tahu urusan orang gitu ya. Ya, orang lagi minta tolong kita nggak mau tahu, minta pinjam uang 100.000 kita jadi bilangnya apa Bu? Gak ada. Padahal mah ada 100.000. Pinjam atuh bentar, boro-boro ini juga kan gitu Bu. Itu tuh sabiah Bu, sadis itu. Padahal dia benar-benar butuh Bu. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya kita kurban sekarang minta kepada Allah jauhkan dari itu. Maka di sini nyambung. Kalau sudah la ilaha illallah dalam diri kita, itu berat konsekuensinya Ibu. Kalau sudah sering kita berzikir la ilaha illallah, itu punya konsekuensi. Kita kan masih la ilaha illallah, oh baca 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah merasa beres. Padahal berat Bu. Kalau sudah kalimat la ilaha illallah itu dalam hati, ya Bu, bukan di lisan saja, maka itu yang mendominasi diri kita adalah Allah. La ilaha, tidak ada sembahan illallah kecuali Allah. Ilah itu adalah segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita. Segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita, itulah ilah. Kata Ibu, tiada sembahan kecuali Allah. Benar. Ibu, Allah satu-satunya dalam diri Ibu. Sok coba, yang paling Ibu kan tidak ada sembahan, tidak ada yang mendominasi hati dan pikiran kita kecuali Allah. Yang mendominasi hati dan pikiran kita apa Bu? Coba Ibu, yang mendominasi hati Ibu apa? Ibu kalau berdoa sama Allah mintanya apa? Hah? Nah, rezeki. Ya. Nah, pasti rezeki. Apalagi kita punya tanah 1000 meter belum laku, pasti disebut lagi ya. Yang mendominasi hati dan pikiran kita itulah ilah. Itulah sembahan kita. Kalau yang menjadi pikiran Ibu nih yang mendominasi ketakutan Ibu dengan suami, maka ilah Ibu siapa? Suami. Yang ada dalam pikiran Ibu anak lagi. Berarti ilah Ibu siapa? Anak. Begitu Ibu. Makanya la ilaha illallah kita masih di lisan. La ilah, tapi kalau sudah hati, maka yang mendominasi hati dan pikiran kita adalah Allah. Makanya Bilal ketika digencet batu, sudah Allah ilah itu Ibu. La ilaha illallahnya itu sampai udah nggak ada suara lagi Bu. Saking digencetnya itu batu. Tiba-tiba lewat Abu Bakar. Karena budak kan Bu, ketahuan masuk Islam sama majikannya Bilal itu. Makanya disiksa. Nah, kamu pindah agama, kamu nggak takut nggak makan, gitu ya, ikut dengan ajaran Muhammad. Kamu itu hidup dari saya loh, kata majikannya. Tapi nggak mau Bu Bilal, digencet aja batu besar. Terus digencet lagi, ditekan lagi, la ilaha illallah dari kencang sampai gak ada suaranya. Sampai gak bisa lagi ngucap, cuman tangan gini Bu. Karena udah sesek dadanya Bu, cuman gini aja. Ayo, kamu masih dikasih kesempatan. Tinggalkan ajaran Muhammad itu. Karena la ilaha illallahnya mantap Bu. Dalam hati Bilal, Abu Bakar lewat. Tiba-tiba di situ. Kenapa budak kamu? Nah, dia mah pantas mati kok, katanya. Kenapa? Gara-gara dia ikut agama Muhammad. Pada hidup, saya kasih apa, fasilitas apa, itu dari saya. Gitu. Si majikannya belum beriman. Dia beriman kepada Muhammad. Makanya dia tahu, katanya. Biar dia kembali. Dia biar tahu hidup itu dari siapa, katanya. Kalau begitu, kata Abu Bakar, saya beli deh budak kamu itu. Boleh nggak? Mau bayar berapa? Terserah kamu kasih harga, kata Abu Bakar. Terus si orang kafirnya itu ngasih harga yang mahal Bu. Dibayar sama Abu Bakar Bu. Enggak, aku beli, saya nggak bakal nawar. Karena sudah keimanan ya. Abu Bakar lihat dalam diri dari Bilal itu, gitu. Itu kalau sudah la ilaha illallah Bu. La ilaha illallah, Ibu takut, ya Ibu merasa kurang, Ibu merasa gelisah, la ilaha illallahnya resapi dalam hati Bu. Nanti saya kasih tahu cara la ilaha illallah yang benar mengucapkannya.
Ya, supaya masuk terhunjam ke hati. Nanti di akhir. Nah itu Bu. Jadi kalau sudah la ilaha illallah itu akan begitu Bu. Dijaga oleh Allah. Ya. Makanya kalimatnya la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kalimat la ilaha illallah adalah pembuka pintu surga. Tapi yang kayak gimana dulu gitu pembacaannya. Jadi Bu, kalau kita mengucapkan zikir, kan zikir itu termasuk la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, itu kan zikir. Itu menurut Imam Bu Ali Ad-Daqo adalah seperti pisau. Kenapa seperti pisau? La ilaha zikir itu. Kalau sampai kepada para wali, orang-orang kekasih Allah, maka dia akan jadi karomah. Zikir itu jadi kemuliaan, makanya suka dia bukan untuk bisa ngobatin gitu Bu, tapi dia karena ahli zikir, tiba-tiba ada yang minta tolong untuk diobatin, dibacain Al-Fatihah, tiba-tiba besoknya dia datang, wahai Tuan Guru, alhamdulillah, saya sehat gitu kan. Padahal dia bukan ahli pengobatan, tapi karena Allah kasih karomah atau kemuliaan kepada kekasih Allah yang selalu lisannya berzikir dan hatinya berzikir. Padahal dia bukan ahli pengobatan. Gitu Bu. Tapi Allah kasih. Allah muliakan orang yang sering berzikir itu. Itu sebut dengan kekasih. Nah kayak begitu Bu. Kadang orang-orang yang suka aneh gitu ya Bu. Di gunung, dia punya santri gratis gitu ya. Tiba-tiba, ya sekarang sudah dunia medsos. Akhirnya dia main medsos itu Bu. Santri bercocok tanam, apa dia bikin YouTube-nya, sekarang melimpah Bu, orang jadi, oh ada saudara-saudara kita udah di gunung pesantren gitu ya, nggak ada kasur, nggak ada lampu, malah donasi banyak Bu sekarang Bu. Mereka bangun bagus pesan di Tasik tuh Bu, di gunung itu Bu. Ada channel YouTube-nya itu Bu di gunung. Sekarang kan teknologi luar biasa. Kalau sudah la ilaha illallah kayak begitu Bu. Itu jadi karomah bagi kekasih Allah yang senantiasa berzikir. Kalau di tangan orang fasik, nih orang fasik nih Bu zikir juga kan, la ilaha illallah misalnya subhanallah baca 1000 kali, la ilaha illallah berapa. Tapi dia orang fasik, bisa jadi sihir Bu. Itu bisa jadi sihir. Kan sihir-sihir juga pakai ayat Al-Quran kan? Nah, tapi siapa yang menggunakannya? Karena ibarat pisau. Kalau orang soleh jadi karomah, kalau orang fasik jadi sihir. Kalau orang yang nakal nih Bu, itu jadi pelet. Itu kan pelet juga la ilaha illallah Bu. Pelet itu bacaannya la ilaha illallah juga. Tapi untuk menaklukkan orang lain, dia sampai gak keluar kamar, baca begitu kan, harus ribuan kan, baca begitu kan. Karena dia nakal, jadi pelet zikirnya itu. Terus di tangan orang yang tamak, maka dia zikirnya buat ngumpulin harta. Ibu pernah dengar nggak baca waqiah dapat apa? Nah, ya berapa kali katanya 40 kali sehari. Ibu teh praktekan weh. Pengen dapat apa tabu? Ya, bagi orang yang tamak akan dapat harta. Dapat nggak Bu? Dapat. Dikasih oleh Allah. Tergantung sekarang ibu zikirnya termasuk kategori orang yang kekasih Allah, dia mah sholat tahajud aja Bu. Duha aja, kita mah duha pengen dapat rezeki. Tahajud punya masalah. Gimana tuh? Ya, jadi kita mah bukan masih termasuk masih kalau menurut saya gitu. Coba ibu jadi kekasih naik levelnya. Sholat tahajud bukan karena apa, pokoknya sholat aja. Duha juga sholat aja gitu Bu. Ibu waqiah baca aja gitu. Nggak pengen, nanti kalau ibu 40 hari 40 malam, baca 40 hari per hari, nggak dapat. Terus gimana kita akhirnya? Kecewa. Nah itu masih levelnya, masih level orang tamak kalau begitu. Kita masih belum la ilaha illallah. Belum, tidak ada sembahan kecuali. Udahlah, rezeki mah dijamin gitu. Caranya Allah aja bagaimana terserah Allah gitu Bu. Kita mau berikhtiar. Berikhtiarnya seperti apa? Kata Nabi,
perumpamaannya seperti burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut penuh. Artinya berusaha aja kita mah maksimal. Ibu ngumpulin karena banyaknya. Kalau bukan rezeki kita juga nggak bakal dimakan, nggak bakal makan. Banyak villa-villa tuh di puncak sana. Punya siapa itu, Bu? Punya orang Jakarta, tapi bukan rezeki orang Jakarta itu, Bu. Rezeki siapa? Rezeki pembantu yang ngurus di situ tiap hari menikmati. Tidak di villa. Orang Jakarta pertama dia bangun seminggu sekali, masih sebulan sekali, ntar lama-lama macet, bosan, malas, udah setahun sekali baru datang. Itu siapa? Rezeki yang milik dia. Tapi rezeki kata Allah bukan rezeki kamu. Gitu. Ibu punya tas 1 apa 3? Masa? Satu yang dibawa ya. Nah, sepatu tuh koleksi sepatu, tas tuh kan banyak. Tapi kok ibu pengennya itu lagi. Karena yang jadi rezeki ibu tas itu. Bu, terus terang aja saya dikasih tas. Nggak tahu tuh Bu harganya. Pokoknya dikasih tas. Begitu saya lihat, Bu ini mah ada sertifikatnya. Jangan sampai hilang ya Bu. Oh ya, karena saya nggak tahu harganya, ya udah saya simpen aja gitu. Tapi karena tasnya aja udah berat, apalagi kalau saya bawa buku besar tuh nggak muat. Saya enaknya yang ada yang ngasih dari Padang nih Bu, kayak begini. Ada yang ngasih juga nih Bu. Ini kalau saya buku cukup gitu. Ternyata Prada Ibu tasnya. Itu asli. Itu saya nggak tahu harganya berapa Bu. Berapa sih Bu harga Prada? Allah, Masya Allah. Saya dikasih Bu. Tapi jarang saya bawa Bu. Karena pertama berat tasnya. Agak berat. Terus yang kedua, kecil. Kalau saya bawa buku nggak muat. Jadi rezeki saya apa? Tas Padang 250.000. Itu boleh tuh. Berarti rezeki saya ini Bu. Tas itu milik saya sampai sekarang saya baru tahu. Saya simpan. Oh, sayang juga ya. Saya kadang tergeletak gitu aja gitu Bu kadang. Oh, ada harganya ya. Saya gantungin sekarang. Tapi bukan rezeki saya kalau menurut saya. Mungkin suatu saat nanti saya sedekahkan atau apa gitu, jadi bisa jadi rezeki siapa gitu Bu ya. Nah begitulah Bu. Jadi sudah saja tugas kita tiap hari kepada Allah itu bersyukur terhadap sesuatu yang belum sampai, serahkan semuanya sama Allah. Gampang gak Bu hidup kita kayak gitu? Sakit gak kita kalau gak begitu? Gak bakalan kita banyak penyakit. Sehat kita Ibu. Bergantung semua kepada Allah. Terserah Allah saja. Yang jelas kita jalani. Hari ini ada tugas apa? Misalnya kan kita Bu sekarang ada acara ini deh. Malam Jumat ngaji gitu. Kalau bisa Ibu bagian bikin rebusan gitu. Gak bisa. Saya besok mau berangkat. Ya. Besok mau berangkat pagi-pagi. Saya hari ini nggak ngaji dulu ya. Besok saya malam ini mau masak. Besok mau berangkat. Bu, itu yang menunjukkan kebaikan siapa Ibu? Yang ngasih kesempatan berbuat baik itu siapa? Allah. Kenapa Ibu nggak ambil? Ibu dapat amanah kebaikan, Ibu jadi beban. Kalau amanah kebaikan, Ibu merasa jadi beban, Ibu nggak dapat apa-apa. Mau nggak kayak gitu? Karena dalam hati kita, karena besok mau jalan-jalan. Berarti hati kita jalan-jalan, bukan Allah lagi. Itu Ibu. Seperti itu kalau sudah la ilaha illallah dalam hati. Nah, maka dari itu, mengucapkan la ilaha illallah harus punya makna dalam pikiran kita. Makanya kita mah supaya nggak kompak antara hati la ilaha illallah, la ilaha pikiran mah ya, tapi pikiran sama lisan la ilaha illallah, tapi pikiran dengan hati kemana-mana kan.
Jadi ibu kalau mengucapkan la ilaha illallah itu, ya bu, minimal ada empat makna yang ibu harus resapi dalam hati ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika ibu la ilaha illallah, ya bu, ketika begitu ibu tiada wujudku kecuali wujud Allah. Jadi ibu karena ke muka bumi ini itu karena siapa? Karena Allah. Ibu tuh pemenang, juara. Dari awal ibu masuk ke dalam rahim saja sudah mengalahkan jutaan manusia, calon manusia. Sperma itu kan jutaan bu ketika keluar. Satu yang menang sudah mengalahkan. Padahal calon manusia itu banyak. Berarti sudah terpilih. Kalau sudah terpilih, ibu sudah dijamin oleh Allah. Maka ketika la ilaha itu tidak ada wujud. Tidak akan ada wujud ini ke muka bumi kecuali wujud Allah. Allah yang berkehendak saya. Syukuri ibu dikasih mancung ke dalam. Ya bu. Dikasih mata yang sipit misalnya. Jangan usah dioperasi-operasi. Itu sudah satu paket kita nih. Wujud kita ini sudah begini pantasnya gitu sama Allah. Jangan cantik, tidak cantik. Kita akhirnya menghina diri sendiri. Gak puas dengan diri sendiri. Operasi sana, operasi sini. Jadi la ilaha illallah kalau masih operasi-operasi, dipertanyakan la ilaha illallahnya. Karena ketika ibu la ilaha illallah, ibu mengucapkannya ketika ilah itu ditekan bu. Tekan ke dalam sebelah kiri. Karena hati ada di sebelah kiri bu. Ya. La ilaha illallah. Gitu bu. Long panjangkan. La ilaha illallah. Gitu bu. Coba bu. La ilaha illallah. Panjangkan wahnya bu. Ulang. La ilaha illallah. Lohnya sampai hilang haknya itu bu. Coba ibu resepin sambil nutup mata. Coba tutup matanya bu. Ayo. La ilaha illallah. Tarik nafas lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi tarik nafas. La ilaha illallah. Sekarang pakai pikiran ibu yang tadi yang pertama. Tidak ada wujud aku kecuali wujud Allah. Allah yang menghendaki saya seperti ini. Terima kasih sama Allah yang telah memberikan kesempurnaan jasad ini. Sebutkan bu. La ilaha illallah. Tidak ada wujudku kecuali wujud Allah. La ilaha illallah. Seperti itu bu. Nanti ibu akan nangis coba. Sedih kan bu? Itu baru satu maknanya. Baru tadi wujudku, wujud Allah. Allah yang berkehendak saya seperti ini. Tidak ada perbedaan manusia. Tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Kecuali ketakwaan di hadapan Allah itu. Tidak ada ini lebih yang cantik, boleh masuk surga, yang gak cantik. Neraka enggak bu. Kita nanti akan menyayangi semua manusia. Semua di hadapan Allah adalah sama. Kalau sudah memaknai la ilaha illallah, tidak ada wujud yang memang kita ini sudah pemberian Allah. Sudah seperti inilah. Nah yang kedua, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada wujudku kecuali bersumber dari kodrat dan irodatnya Allah. Kodrat dan irodatnya Allah. Tiada wujudku ini kecuali kodrat dan irodat. Sudah ketentuan Allah. Tidak protes lagi, ya Allah kenapa saya begini. Kenapa yang kaya orang lain saya enggak ada bu. Sudah kodrat irodatnya. Terima, syukuri ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah itu kan terima kasih bu.
Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Dengan apapun gitu ya. Jangan ya Allah enak amat ya jadi Bu Dewi misalnya. Enggak usah itu. Enggak usah begitu. Enak amat ya jadi tiap 3 bulan sekali umroh. Enggak usah begitu, Bu. Drop irodatnya. Sudah kita nih ketentuannya begini. Ujian kita sudah memang yang sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada yang lebih berat daripada kemampuan kita melebihi gitu, Bu. Jadi tugas kita, kenapa suami saya diambil sementara orang lain tua masih ada? Sudah Allah, Ibu. Sudah Allah menghendaki kita seperti itu. Terima kasih ya Allah gitu. Saya dikasih kesempatan untuk kembali sendiri. Tidak apa-apa ya Allah. Asal jangan Engkau yang meninggalkanku. Gitu, Bu. Biarin manusia meninggalkanku. Biarin cerai dunia ya, berarti atau cerai mati, terserah ya Allah. Asal Engkau jangan meninggalkan saya. Saya punya Engkau ya Allah. Gitu, Bu, kalau sudah kodratun. Makanya la ilaha illallahnya akan berat, Bu, dalam hatinya sudah ketentuanmu. Saya terima ya Allah gitu. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiadalah wujudku kecuali hembusan Allah. Dalam diri kita ada ruh. Ruh itu adanya di mana, Ibu? Adanya di dalam hati. Tapi di hati itu, Ibu, di dalam hati, kolbun itu banyak-banyak tempat, Bu. Ada dalam Al-Quran, tidak selalu hati disebut kolbun. Tapi juga fuad. Fuad itu artinya hati. Tapi maknanya beda. Kalau kolbun seluruh, Bu. Kalau kolbun itu semua hati itu kolbun disebutnya. Kalau Allah dalam Al-Quran sebut fuad, artinya hati itu, ya Bu ya, dengan kita memiliki hati itu, fuad akan memberi manfaat, faidah. Kalau pakai hati, nurani gitu, itu fuad, Bu. Kalau kita ngeliat orang lain, misalnya, Bu, gorengan, enggak gitu kan ya, kita suka langsung gitu. Tapi kita suka ada dalam hati ini, kasihan ya gitu kan. Barangkali dia belum, sore-sore ini belum ada yang beli gitu. Akhirnya kita panggil, Bu, sini gitu kan. Gak butuh-butuh amat kita. Nah itulah hati itu yang menggerakkan itu fuadnya. Jadi dia memberi faidah, kasihan, ingin menolong, ingin membantu, itu fuad. Ada lagi dalam bagian kolbun itu, tidak Allah sebut kolbun, tidak Allah sebut fuad, tapi lubun. Di mana lubun itu adanya di hati juga, tapi Allah sebut lubun. Nah, lubun itu adalah tempat bersemayamnya ruh. Ruh itu, Bu, kenapa disebut ruh? Ruh itu artinya hembusan Allah. Kalau sudah hembusan Allah, tidak mungkin salah. Tapi kalau kolbu secara keseluruhan, sifatnya bolak-balik. Kolbun itu, Bu, kolbun itu bolak-balik, kadang baik, kadang enggak. Itulah sifat kita. Saya juga sama, Ibu. Jangankan Ibu, semua manusia sifatnya kolbu itu bolak-balik. Kadang baik, kadang enggak. Kadang serius, kadang bercanda gitu. Karena hati itu begitu, Bu. Kadang imannya naik, kadang turun. Karena kolbu itu sifatnya bolak-balik. Nah, harusnya si lubun itulah yang tempat ruhnya, itulah yang mendominasi kolbu. Yang meneguhkan itu lubun, Bu. Ruh, hembusan Allah. Karena tidak mungkin salah. Karena sudah hembusan dari Allah. Orang pelacur, beres dia melacur, ada nggak penyesalan dalam diri? Pasti ada. Saya tuh sebenarnya pengen baik kayak orang, berumah tangga, punya anak. Tapi apa daya?
Saya ini banyak dosa. Nah, itu yang bicaranya siapa, Bu? Bukan kolbun secara keseluruhan, tapi lubun. Makanya suka ada istilah lubuk hati yang paling dalam. Itulah tempat bersemayamnya ruh. Karena tidak akan salah, Ibu. Coba Ibu misalnya ada yang minta tolong pinjam uang. Nggak ada. Tapi dalam hati Ibu apa? Ada. Itu. Nggak ada, Bu. Segitu mah. Dalam hati Ibu? Ada. Tinggal ngambil aja ke ATM. Gitu kan? Bertentangan dengan diri Ibu, itulah lubun Ibu yang berontak. Harusnya yang kita ikut itulah lubun. Karena dia lubuk hati. Yang paling dalam. Gak mungkin salah. Tempat bersemayamnya ruh. Makanya ketika la ilaha illallah, kita niatkan kepada Allah, ya Allah, lubun yang harus mengendalikan si kolbu itu. Karena dia adalah hembusan Allah yang tidak mungkin salah. Begitu. Jadi yang Ibu ikuti itu kata hati. Kenapa orang baik sering kena tipu? Kenapa? Hah? Karena dia berpikir orang lain sama dengan dirinya. Betul kan, Bu? Saya juga sama sering ketipu, jangan salah, Ibu. Jangan salah sering ketipu. Emang enggak? Karena saya mikirnya, oh iya, oh coba kalau saya kayak begitu, gitu kan, Bu, pikirannya. Tapi terus tahu seminggu, 2 minggu, wah, saya kayaknya ditipu deh sama dia, gitu kan. Baru enggak. Orang baik itu sering ketipu, terus terang aja. Karena dia berpikiran orang lain itu sama dengan dirinya. Tidak mungkin menipu, nggak mungkin punya pikiran negatif, gitu kan, Bu? Jadi nggak apa-apa, Bu, kalau udah terjadi yang sudah qadarullah kan, ikhlasin aja, mau apa lagi gitu ya, Bu. Nanti Allah ganti. Kan kita mau langsung orang soleh langsung berdoanya, semua yang hilang pasti diganti oleh Allah. Kapan aja terserah Allah, suka-suka Allah. Jangan ganti lagi ya Allah, gitu jangan. Pasti diganti. Waktunya terserah Allah. Iya. Angin Allah anu uninga, kan bahasa Sunda mah gitu ya, Bu. Angin Allah nu uninga kan gitu. Kalau orang Sunda, Ibu orang Sunda bukan? Jadi nggak ngerti ya. Ya orang Sunda mah gitu ya. Kamu enak naon teh angin Allah nu uninga gitu. Nah gitu ya, Bu. Jadi benar tuh filosofi Sunda itu. Hanya Allah. Itulah kalau sudah ruh, Ibu. Ruh yang berbicara ketika la ilaha illallah. Nah, yang keempat, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, pikiran kita sudah pertama, wujud ini adalah wujud Allah. Jadi sudah pasti sehat, kita itu pun nggak ada yang sakit. Wujud kita ini sudah wujud kita yang salah gitu. Kita yang salah memanage wujud ini. Ya. Yang kedua, tadi bersumber dari kodrat irodat Allah. Sudah jadi ketentuannya. Hidup saya ini berjodoh dengan suami saya, terima. Punya anak kayak begitu, terima. Punya tetangga kayak begitu, terima. Itu sudah kodrat irodat kita. Dari kan kita sudah la ilaha illallah. Nggak usah pindah. Terima aja. Ya. Udah mahal. Sudah. Ya kita mengalah aja lah gitu ya, Bu. Udah kodrat kita di samping dia memang di lauhil mahfuz sudah tercatat gitu, nggak apa-apa lah gitu, Ibu. Yang ketiga tadi, Bu, tidak ada wujudku kecuali hembusan Allah. Jadi bangkitkan itu si lubuk hati yang pada mendominasi. Ya, nanti Allah jaga, Bu. Bukan ketipu, Bu, kita itu. Tetapi Allah kasih rambu-rambu bahwa jangan terlalu percaya kepada makhluk gitu loh. Itu jadikan pelajaran. Malu polos, itu malu tuh kayak begitu gitu. Yang tidak akan berkhianat itu cuman aku gitu loh, Bu, maksudnya. Yang tidak akan berkhianat itu cuman aku, kata Allah itu. Kamu jangan terlalu baik sama manusia gitu kan, Bu. Kamu jangan ketipu aja gitu. Karena nggak sama dengan kamu. Yang tidak mungkin berkhianat itu hanya aku, kata Allah. Nah itulah maknanya. Kalau sudah ruh Allah gitu. Hembusan Allah. Nah yang keempat, tidak ada wujudku kecuali melalui Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Bu.
Allah menciptakan alam semesta itu karena siapa, Bu? Karena baginda Rasul. Karena baginda Rasul. Kalau kita lihat Nabi Muhammad, Nabi terakhir, tapi secara ruh, Nabi yang Allah ciptakan ruhnya pertama siapa, Bu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu. Jadi alasan Allah menciptakan bumi ini, alam semesta ini, manusia itu pakai role model, Bu. Nggak asal menciptakan manusia, terserah manusia mau baik, mau enggak gitu kan? Nggak begitu. Tapi Allah ciptakan dulu manusia sempurna. Kalau bumi pengen beres, ya, Allah tempatkan dia khalifah di muka bumi, ini role modelnya. Baginda Rasulullah. Makanya Nabi Adam ketika mau menikah dengan Siti Hawa, ya Bu ya, begitu mau menikah kata Allah harus pakai mahar supaya sah. Kata Nabi Adam, maharku la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah. Itu maharnya. Langsung diterima oleh Allah. Tapi Allah bertanya, kamu tahu dari mana nama itu? Aku melihat nama itu bersanding dengan nama Allah. Nama Ahmad itu bersanding dengan nama Allah. Berarti kalau yang bersanding dengan nama Allah itu bukan sembarangan. Pasti spesial. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, semua para nabi dan rasul mengucapkan salam, mengenal kepada baginda Rasul. Nabi Adam, Assalamualaikum. Nabi Nuh semua sampai ke langit ke-7. Enggak, siapa ya ini? Enggak. Kenal semua, Bu. Karena secara ruh mereka sudah dipersatukan. Kumpul gitu. Makanya Nabi Adam begitu, Bu, melamar Siti Hawa itu. Makanya ketika la ilaha illallah, tidak akan ada wujud aku ini kecuali melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikuti cara hidupnya, ikuti tidurnya Rasul, ikuti cara makannya Rasul, ikuti ibadahnya Rasul, ikuti Rasulullah kan nggak pernah kepancing emosi kan, Bu? Kalau kita masih kepancing emosi kan? Nah, Rasulullah tuh nggak pernah, Bu. Hatinya itu karena sudah tidak ada manusia, sudah malu sama Allah kalau saya marah gitu. Malu sama Allah kalau saya kecewa. Karena manusia pasti mengecewakan. Kita berharap A, tidak akan sesuai, Bu. Jadi biasa aja kalau ada yang janji, misalnya, nanti ya Bu, kalau saya laku tanah, itu kan 5 miliar. Nanti saya kasih Bu 1 miliar. Biasa saja, Ibu. Biasa saja. Jangan, oh ya Allah. Akhirnya kita mendoakan, ya Allah, lakukan tanah si Ibu itu. Karena janji mau ngasih 1 miliar. Kalau kita kan begitu ya, Bu. Jadi, jangan begitu, biasa aja. Biasa aja, bisa jadi kalau begitu laku terjual, dia lupa. Banyaknya kan kayak begitu. Jadi biasa aja kepada makhluk, jangan berharap. Biasa aja. Kalau ada menjanji A, B, C, biasa aja. Jadi ketika diingkari, nggak sakit hati. Yang ada, memang begitu manusia. Biarin aja. Untung aku gak berharap sama dia, gitu. Ya, slow gitu, Bu. Ya. Kalau sudah begitu, sehat jiwa raga kita. Kalau sudah la ilaha illallah kita ucapkan dengan benar, tidak akan kita sakit hati, tidak akan kecewa, tidak akan apa lagi, Bu? Tidak akan kepikiran, tidak akan dendam. Ada kita sama Allah, hatinya begitu, Bu. Hebat nggak itu kalimat? Asal kita hunjamkan ke dalam hati dengan 4 makna tadi, Bu. Jangan la ilaha illallah, ilaha illallah. Tapi Ibu bilang, duh yang gak beres, kita mau masak, yang berangkat kan. Itu mah Ibu. La ilaha illallahnya. Tapi tadi Bu, la ilaha itu makanya harus di waktu yang memang kita tidak mepet-mepet gitu, Bu. Baca itu sebelum subuh gitu, bukan sudah subuh mah anak-anak mau sekolah harus masak gitu ya, Bu ya. Ibu jangan itu jam 3 pagi, jam 2 pagi la ilaha illallahnya pasti nangis Ibu. Sambil pikirkan, nggak usah 100 juga nggak apa-apa. Tapi kan harus 100, nggak mesti. Yang penting tadi itu menghujam tadi Bu, dirasakan ke dalam hati kita.
diresapi. Jadi ada 4 ya Bu ya, ketika kita membayangkan lisan kita la ilaha illallah, yang pertama apa Bu? Tiada wujudku. Jadi pikiran kita membayangkan itu Bu, wujud kita. Ada mata, ada hidung, semua. Terus yang kedua, tidak ada wujud kecuali sudah ketentuannya. Alis gundul, alhamdulillah. Mancung ke dalam, ya nggak apa-apa. Terus suami nggak bisa diganti, ya Allah nggak apa-apa gitu. Terima anak begitu, alhamdulillah gitu ya Bu. Tetangga begitu, sudah kodrat saya. Tidurnya ya kalau kayak gitu mah enak, makan nikmat. Coba kalau makan enak tetangga nyebelin, suami ngeselin, makan juga nggak nikmat. Datang penyakit ujung-ujungnya ya Bu. Oh, la ilaha illallah itu luar biasa. Yang ketiga, tidak ada wujudku kecuali hembusan Allah. Sudah yang terbaik kita ini Bu. Dikasih ujian ini sudah paling mampu. Jangan enaknya jadi sibuk. Enggak, sudah yang terbaik Allah kasih kepada kita. Ujiannya apa? Segalanya gitu ya Bu. Sudah jadi paket komplit kita itu. Sudah hembusan Allah yang terbaik sudah pasti. Yang keempat, tidaklah wujudku kecuali melalui ya ajarkan ya Allah gitu ya. Sifat-sifat Rasulullah itu ada dalam diri saya. Mudah memaafkan, mudah mencintai gitu ya Bu. Mudah apa lagi? Tidak ada berdendam, tidak ada marah. Sementara saya masih suka marah ya Allah gitu. Jadi Ibu ketika la ilaha itu bayangan itu begitu. Pengen seperti akhlak yang mulia para suhada, para solihin, para sahabat, para tabiin, Rasulullah, para rasul. Jadikan akhlak mulia. Sambil bayangkan sama Ibu, akhlak rasul, akhlak sahabat, akhlak tabiin, akhlak orang-orang soleh gitu ya Bu. Begitu. Akhlak mulia. Kalau sudah begitu, Ibu baru paham maknanya. Itu baru paham Bu. Nah sekarang, bagaimana sekarang untuk mewujudkan itu? Langkah-langkahnya. Kan tadi kan Ibu pengen mendapatkan makna la ilaha illallah itu menghunjam dalam hati ya Bu, pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi kalimat la ilaha itu mengaduk-ngaduk perasaan kita gitu. Sampai Ibu zikir itu sekarang dikeraskan boleh ya Bu, tapi lama-lama Ibu pejamkan mata, mulut itu rapat. Jadi yang berzikir itu siapa? Nah, sampai itu. Nanti Ibu begini aja. Nanti ini biarkan pikiran kita tuh wujud Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, kita ada ruh Allah terus. Sampai seperti itu. Zikir kita sebaik-baik zikir adalah pejamkan mata dan mulut kita rapat. Hening berarti. Berarti betul Zulqa'dah banyak duduk. Makanya para sahabat healing itu Zulqa'dah Ibu. Healingnya para sahabat itu Zulqa'dah. Nyari tempat-tempat sunyi. Ke gunung gitu. Atau pinggir laut. Untuk apa? Untuk berzikir. Makanya peninggalan para wali itu kan tempat pertapaan ya Bu. Saya bukan pertapaan itu. Tempat zikir, gunung salak. Itu kan banyak Bu. Batu-batu tempat bertapa dulu orang-orang soleh itu. Karena memang begitu Bu. Sampai la ilaha illallah itu terasa terhunjam. Makanya kan banyak keajaiban ya. Sekarang baru ketemu ada penilasan ini ya. Yang kayak menurut kita kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi kok bisa terwujud pada zaman itu gitu. Itulah kalau sudah la ilaha illallah, nanti yang menunjukkan jalan petanya itu sudah Allah yang membimbing kita. Mau nggak Ibu kayak gitu? Sudah Allah yang membimbing itu. Memisahkan juga sudah Allah. Jadi kalau ada kita tiba-tiba dipisahkan pertemanan, sudah Allah yang menyelamatkan, begitu Bu. Begitu. Jadi jangan sedih gitu ya, kayak kehilangan teman, kayaknya dia teman bestie lah gitu ya. Tiba-tiba kenapa terpisah, kayaknya kecewa, sakit hati. Bisa jadi Allah yang memisahkan. Kalau sudah jadi orang soleh mah gitu Bu. Kalau sudah ahli zikir mah dipisahkan dengan orang itu, jadi disaring Bu, dijauhkan dari orang-orang itu.
Kenapa para wali itu beda tempat tapi mereka bersatu? Nggak ada handphone zaman dulu, jaraknya jauh-jauh. Perjalanan Wali Songo itu seluruh Indonesia loh Bu, di Bali penulisannya ada, di NTB ada, makanya Mataram, Masjid Mataram di Lombok ada, di Jawa ada. Karena memang jejaknya ke sana ke sini gitu Bu. Kok bisa? Allah Ibu yang membimbing langsung. Islam bisa menyebar di Nusantara ini. Allah yang membimbing. Mereka cukup, ya Allah, saya mau berdakwah, bimbing saya ya Allah. Sudah begitu aja Bu. Ini kita mau ngajar, kesal dengan urusan rumah tangga ya, masih banyak masalah ya Allah. Saya serahkan masalahku kepadamu ya Allah. Terserah Engkau, saya mau ngajar sekarang ya Allah. Berikan yang terbaik yang bisa saya berikan kepada mereka. Udah begitu aja. Begitu Bu. Nanti itu ada ide, ada gagasan itu dari siapa? Dari Allah. Gitu ya. Kayak penyakit, udah terima ya Allah, saya terima. Bu, penyakit itu seperti daun. Ibu harus pahamnya begitu. Penyakit itu seperti daun. Daun itu pasti gugur nggak Bu? Pasti gugur. Tapi selama masih ada akarnya, akan tumbuh lagi. Terus aja gitu. Terus, Ibu Teko saya udah berobat ke sana ke sini, kok nggak sembuh-sembuh? Karena ibu masih jadi daun. Gugur, tumbuh lagi. Diobatin, gugur lagi. Kalau pengen daun itu mati, kering, nggak tumbuh lagi, caranya gimana? Matiin akarnya, cabut akarnya. Nah, penyakit itu dalam diri kita ibarat daun. Maka akarnya adalah hati. Maka hati tadi Bu, cukup satu zikir aja Ibu, nggak usah apa katanya di sini baca tadi Bu, Waqiah 10-40 hari dapat ini, baca 10.000 ini akan begini. Cukup la ilaha illallah, tapi Ibu resapi. Itu keajaiban pasti akan datang. Si Ibu teh kan banyak zikir subhanallah wa bihamdi, katanya akan mudah rezeki. Katanya kulhu baca 1000 kali. Boleh kalau orang sudah nanti terbiasa lisannya, ya Bu ya, hatinya yang zikir Bu. Ya, hatinya yang zikir, ibu masak, ibu nyapu, ibu apa itu sudah refleks Bu. Hatinya, ibu naik motor. Ininya hatinya sudah yang hidup. Kayak begitu nanti Bu. Kalau ibu sudah latihan begitu. Makanya latihannya, riadohnya, cari tempat sunyi, di 3 malam. Itu latihannya. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, pastilah dia dakhalal jannah, kata Nabi. Pasti masuk surga. Pasti Bu. Asal ikhlas. Nabi pun pernah bersabda tatkala mengutus Al-A'la bin Hadromi menjadi juru dakwah ke suatu daerah. Nih kamu berangkat ke suatu daerah dakwah di sana. Kata baginda Rasul, apabila engkau ditanya tentang kunci surga, katakanlah kuncinya adalah la ilaha illallah. Itu kuncinya. Itu Rasulullah Bu. Jadi kita zikir ini aja dulu, pertajam dulu ini. Jangan zikir yang lain. Apakah itu cukup dengan membaca saja? Dr. Saleh bin Fauzan berkata bahwa sebanyak apapun la ilaha illallah dibaca, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada pengucapnya, kecuali setelah memenuhi 7 persyaratan. Jadi setelah ibu memikirkan tadi bahwa la ilaha itu memiliki 4 makna wujud tadi Bu, maka supaya tidak di lisan saja, harus memenuhi syarat ketentuan berlaku. Kan suka ada gitu Bu ya, bebas DP, bebas bunga, bebas ini, dapat hadiah AC, kan Bu? Ujungnya ada bintang. Syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Begitu Bu, kata Nabi, kalau pengen masuk surga, ucapkan la ilaha illallah, daulah jannah. Masuk surga pasti. Tapi yang kayak gimana? Ya, memenuhi 7 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, al-ilmu wal fahmu, mengetahui maknanya. Nah, tadi makna kita udah mulai kita bahas ya Bu. Tadi yang ada 4 itu kan, makna la ilaha illallah bukan hanya
Jadi kalau sudah ilaha, sembahan, berarti segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah mengucapkan kecuali Allah, berarti Allah itu sudah mendominasi hati dan pikiran kita. Selama itu belum mendominasi, masih anak, masih harta, masih mobil, target, ya misalnya apalagi pengen dapat uang sekian, berarti ilahnya masih itu yang mendominasi. Maka kalau kita ingin syarat ketentuan berlaku dapat dakhalal jannah, maka pahami maknanya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah tadi Bu, wujud ini wujud Allah, hembusan Allah, ya. Fa'lam anahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ada sembahan selain Allah. Jadi tidak ada yang mendominasi, Bu, hati dan pikiran kita. Ibu ngaji ke sini karena siapa? Ada yang nggak enak di Japri misalnya. Oh nggak enak, nggak Japri terus sama ibu itu. Akhirnya datang, nggak enak ditanyain terus sama ibu itu kan. Berarti belum ilah. Ilahnya masih si ibu itu. Si ibu itu. Si ibu-ibu. Nah, eta. Kalau sudah sama karena Allah, ibu berangkat sendiri, nggak ada teman, nggak ada yang japri, nggak ada yang nemenin, bodoh amat. Dan saya mah karena Allah gitu. Mau kayak gitu Bu? Kan kita mah enggak, buktinya masih nggak enak atau karena ini tergantung. Nah itu Bu, pantesan atau tuh dikabul-kabul doa tanya. Oh gitu, harus share dulu. Oh kemarin tuh nggak ada sharean gitu ya, jadi nggak kesini. Repot eta mah Bu. Gerang di share banyak, kalau nggak di share sedikit. Kalau sudah kayak gitu mah dipertanyakan la ilaha illallah. Maknanya karena sudah kalau sudah mendominasi Allah, oh taklim. Taklim itu membicarakan Allah gitu Bu. Yang ada di pikiran Ibu. Kan kita membicarakan Allah nih Bu. Allah digosipin sama kita kalau sudah ya diomongin gitu. Iya, digosipin nanti untuk pengen masuk surga deh. Dapat surga. Diomongin Allah itu hari ini. Maka taklim tempat membicarakan Allah. Maka nggak usah mikir karena siapa, karena apa, karena dapat apa, rugi. Itu yang disebut dengan pahami maknanya. Allah mendominasi, itu ya Bu. Syarat yang pertama dari yang ketujuh. Yang kedua, dibarengi dengan keyakinan, al-yakin. Tadi Bu, yakin seperti siapa? Tadi sudah ada contohnya. Siapa yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah? Seperti Bilal. Ya, kalau sudah la ilaha illallah yakin. Ketika ibu punya kesulitan, ibu baca la ilaha illallah pasti ada jalan keluarnya. Pasti gitu. Minimal Bu, kalau sudah la ilaha illallah, ibu punya masalah, minimal belum selesai masalahnya, minimal Allah kasih ketenangan. Enak kan Bu? Jadi bisa berpikir positif. Coba kalau kita udah ada masalah, gak bisa tidur, kemudian gelisah ya Bu, kemudian hati juga gak karuan gitu Bu ya. Minimal kalau sudah la ilaha illallah ya Bu, dengan yakin kita dikasih masalah itu sudah kodrat iradatnya Allah, yakin gitu ya Bu, pasti ada solusinya, minimal Allah kasih ketenangan. Jadi kita gak emosi, ditipu 50 juta gitu ya Bu. Kalau sudah la ilaha illallah sudah saja gitu. Minimal tenang menghadapinya. Jadi Allah kasih biasa aja dengan 50 juta kehilangan tuh. Kita kehilangan darah, jantung dan lain sebagainya yang kita nggak pernah syukuri gitu ya, nggak pernah berterima kasih kepada Allah, biasa aja gitu. Itu baru segitu gitu. Pahami maknanya. Keyakinan adalah bentuk kesempurnaan. Jadi harus yakin Bu. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah harus yakin. Hanya dengan keyakinan akan sirna keraguan dan kebimbangan. Jadi ibu harus ketika mengucapkan la ilaha itu harus yakin. Karena ketika ibu yakin akan menghilangkan dua keburukan, yaitu kebimbangan dan keraguan. Jadi kalau masih ibu ragu, bener tehnya, bener teh gitu. Saya mau mempraktekkan waktu tapi bener enggak ya gitu kan?
ibu masih ragu, bimbang, tidak akan mendapatkan, tidak yakin, maka tidak akan mendapatkan yang tadi budak jannah itu. Surga yang Allah janjikan dengan la ilaha illallah. Surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Yakin gitu, Bu. Orang beriman itu percaya, yakin kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Berarti ibu ini kan kesini ibu dalam rangka yakin kan? Karena keimanan ibu kepada Allah dan Rasulnya. Maka ibu dengan keyakinan ini harus dibarengi dengan pengorbanan jiwa dan harta. Korbankan itu tadinya mau jalan-jalan ya. Nanti undangannya setelah pengajian. Kemudian bawa infak untuk bersedekah. Kan Allah mintanya begitu, Bu. Dan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi harus satu paket, Bu. Ya. Nah, yakin, Bu. Hakul yakin. Gitu ya, harus yakin dengan kalimat itu. Yang ketiga, dibarengi dengan keikhlasan. Harus ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu, Bu. Jangan tadi, Bu, 1000 gitu ya. Atau 100, tapi pikiran kemana-mana. Tapi ikhlas itu, Bu. Sampai mungkin bercucuran air mata. Ibu bayangkan saja, Bu, satu aglonema. Aglonema aja. Tahu Ibu aglonema? Ada berapa macam, Bu? Ibu la ilaha illallahnya membayangkan aglonema itu berapa jenis, Bu? Aglonema itu. Udah yang ada kehijau-hijauan, ada yang keunguan, ada yang merah full gitu ya, Bu. Ada lagi yang kuning misalnya ya, Bu. Ibu bayangkan satu aglonema aja nangis, Ibu. Kok bisa Allah menciptakan begitu rupa? Gak ada yang sama. Gitu. Berarti yakin, Bu, ikhlas gitu. Jadi kita mengucapkannya ikhlas dalam hati itu. Lihat kucing aja, Ibu. Itu tuh bisa jadi belajar la ilaha illallah dari kucing, Bu. Ada kucing yang sama, rasnya beda-beda, Bu. Ya. Keturunannya juga masih ada hubungan dengan harimau, dengan cheetah ya. Kalau kita berpikir dengan satu kucing aja bisa la ilaha illallah, kita nangis, Bu. Ya Allah, kita ini masih sombong, kerja merasa hasil jerih payah kita. Merasa kita ini yang banting tulang, diminta sama orang lain pelit. Ya Allah, Allah menciptakan aneka rupa aja buat manusia. Hiburan manusia itu kucing, cita dan sebagainya. Kuda, jenis kuda, ulat yang menjijikan. Allah menciptakan bilatung. Kita akan nangis kalau kita menyadari bilatung itu manfaatnya luar biasa. Gak ada yang mengurai sampah itu kalau nggak ada bilatung. Ibu ngeliatnya jijik, bau. Kalau Allah nggak menciptakan bilatung, coba Ibu. Allah nggak menciptakan nyamuk, nggak ada pabrik baygon, hit, apalagi? Ya, Bu, pape, nggak ada dokter tuh ahli penyakit itu, Aedes aegypti, demam berdarah, malaria, obatnya, pabrik obatnya banyak. Bu, semua buat siapa? Itulah ilaha illallah, sampai ikhlasnya begitu, Bu. Semua. Lihat pohon, Bu, ada yang sama nggak? Jenis kelapa ada yang sama nggak? Semua buat siapa? Buat manusia semuanya. Ibu tahu keladi? Pohon keladi? Berapa macam, Bu? Saya punya 3, itu sudah bahagia, Bu. Ibu punya berapa? 1. Oh, saya punya 3, Bu. Ya Allah, saya liatin tadi itu yang ini gampang tumbuhnya. Yang ini juga, yang ini agak rewel. Dia kepanasan sedikit, nggak kuat. Kebanyakan air mati. Ya Allah, luar biasa nih, Bu.
Karena itu lebih bagus keladinya. Dan agak jarang, langka. Makanya saya masukin ke dalam. Nggak disimpan di luar. Takut ada yang ngambil gitu, Bu. Oh, dari situ aja saya nangis buat keladi itu. Saya nangis ya. Saya senang gitu ngelihat keladi ini. Padahal keladi itu banyak macamnya, Bu. Buat siapa? Buat manusia Allah ciptakan itu. Maka tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan bilatung, tidak ada yang sia-sia. Maka la ilaha illallah, kita harus ikhlas. Semua sudah karena Allah. Ridho. Ikhlas itu kan berbuat sesuatu tanpa pamrih karena Allah, Ibu. Itu ikhlas. Kalau ikhlas itu bukan, kalau kita udah hilang sesuatu, ya baru, ya udah saya ikhlaskan. Terpaksa. Kalau ikhlas itu sudah tanpa pamrih karena Allah. Kalau ibu sudah memilih jalan itu, tekuni dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Jangan setengah hati. Nggak dapat apa-apa kalau begitu. Ini ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, pastilah ia akan masuk surga. Apa bentuk ikhlasnya itu, wahai Rasulullah? Ada yang bertanya nih, Bu. Rasulullah menjawab, ucapannya itu menghalangi dia dari melanggar larangan Allah. Jadi sudah enggak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Itu ikhlas, Bu. Kriteria mengucapkan la ilaha illallah. Takut kita melanggar. Yang keempat, harus jujur mengucapkan la ilaha illallah itu, Bu. Jujur itu apa, Bu? Selaras antara hati, ucapan, dan perbuatan. Itu yang disebut dengan jujur itu apa, Bu? Selaras hati, ucapan, dan perbuatan. Ibu la ilaha illallah itu, Bu, jangan ingat ke masakan, jangan terburu-buru, mau anak berangkat, pengen dapat target 100, la ilaha illallah, jadi nggak jelas gitu. Diam, Bu, tenang, cari waktu yang baik, harus jujur, harus hati, ucapan, pikiran selaras. Para sahabat menyediakan waktu khusus itu, Bu, di waktu sebelum subuh atau sebelum duha. Artinya suruh, setelah sholat subuh itu waktu suruh itu waktu yang untuk Allah disebutnya, atau maghrib ke isya. Sampai para sahabat ceritanya habis jualan, Bu, bawa uang banyak gitu, Bu, sekantong. Lupa nyimpan. Aduh, mana ya uang tadi gitu. Dicarilah gitu, Bu, dicari nggak ada. Akhirnya keburu adzan maghrib. Si sahabat itu berangkatlah sholat ke masjid. Begitu sholat, lagi sholat ke masjid gitu, Bu, ya. Anaknya itu penasaran nyari, Bu. Coba dicari. Dia ketemu, saking senengnya ketemu uang ayahnya itu, dia ke masjid, Bu. Ayahnya lagi zikir karena dia selalu menyediakan waktu ba'da subuh sampai suruh dan maghrib sampai isya. Lagi zikir begitu, Bu, tiba-tiba anaknya saking senang, Pak, bapaknya nengok, uang yang bapak cari itu udah saya ketemukan gitu, Bu. Kalau kayak kita gimana, Bu? Pasti senang. Nih, ini orang sahabat ini, Bu, dia malah berdiri, dia mengusir anaknya, kata dia, ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu. Engkau sedang mengganggu waktuku dengan Allah. Pergi, tinggalkan dari sini. Mulai besok berangkat ke, kalau ke daerah Irak gitu, Bu. Disuruh berguru lagi, Bu. Diusir sama ayahnya besoknya. Karena dia ngeganggu waktu dengan Allah. Besoknya dia diusir sama ayahnya, bukan diusir secara ibu, dipesantrenin. Temuin ulama ini, pergi kamu, belajar dulu di sana. Setahun. Diberangkatin, Bu. Gara-gara dia mengganggu. Padahal kalau kita seneng kan, Bu, kalau hilang dompet, tiba-tiba anak kita nemuin gitu. Mama, alhamdulillah. Jadi itu hilang deh, lagi zikir, lagi ngaji juga. Tapi itu malah diusir, mengganggu dengan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan jujur. Jadi mengucapkannya itu harus tadi, Bu, hati, pikiran, dan perbuatan. Jujur itu. Jadi sudah menikmati gitu, beberapa nikmat kalau meninggalkan ini. Mengucapkan la ilaha, kalau meninggalkan itu terasa kosong gitu. Karena biasa pikiran, hati, dan perbuatan itu sudah la ilaha illallah gitu ya, Bu. Kalau kita antri di pom bensin, kesal,
Duh ini teh kapan nih kesal. Gak usah Bu, hati kita masuk kesal itu gitu Bu. Tapi sudah aja la ilaha illallah, la gitu Bu. Ya. Surat Al-Maidah ayat 41. Al-Maidah ayat 41, wahai Rasul, janganlah hendaklah kamu bersedih oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu diantaranya orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Jadi kalau kita mah sudah beriman ya Bu, pakaiannya aja udah pasti orang muslimah. Ibu kalau dibilang kafir marah nggak Bu? Marah. Tapi sudahkah keimanan itu dalam hati kita? Hati kita ini bisa jadi ya Bu, karena masih begini, kalau bersama orang-orang baik kita baik, kalau bersama orang-orang yang agak-agak gimana gitu ya Bu, kan kita masih ke bawah tuh. Nah gitu. Jadi keimanan itu kuncinya di mana Bu? Di hati. Maka kejujuran itu juga adanya di hati. Surat Al-Imran 167. Yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah mengetahui dalam hatinya, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi Allah memandang siapa Bu? Memandang apanya dalam diri kita? Memandang kolbu kita. Jadi yang Allah nilai siapa Bu? Bisa jadi kolbu ibu lebih bersih daripada saya. Karena saya misalnya masih ada ria misalnya. Ibu mah enggak, hilang. Bisa jadi ibu lebih baik daripada saya. Karena Allah pandang kolbu, bukan pandang oh eta mau ustazah pasti masuk surga. Belum tentu Bu. Setannya juga sekelas ustazah. Ya, bingung kan kita. Ya, lawannya lebih seimbang. Semakin levelnya naik, setannya juga naik lagi lawannya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa lahir dan khususnya dosa-dosa batin. Karena dosa-dosa batin nggak kelihatan Bu. Kalau lahir kan lalai sholat, menyakiti orang lain, minta maaf selesai. Tapi kalau kolbu enggak. Ada nggak dalam hatinya membenci? Kelihatan nggak membenci itu? Enggak. Tapi di mata Allah, iya, buruk orang itu. Karena hatinya tadi Bu, hatinya penuh kebencian. Kelihatannya bermuka dua, berarti dia kayak ular. Ular kan kayak kalem ya, nggak taunya menggigit, berbisa, mematikan. Kayak kalem gitu. Makanya disebut bermuka dua tuh kayak ular. Gitu ya. Yang kelima, al-hub atau mencintai kalimat itu. Jadi la ilaha illallah itu tatkala mengucapkannya ya Bu ya, wajah berseri ya Bu. Kemudian hati juga tenang, maka akan mengalirkan air mata. Kalau mencintai itu begitu Bu, haru kan ya Bu, ada keharuan. Ibu mencintai kayak gimana Bu? Orang yang ibu cintai, misalnya orang nih Bu, yang ibu cintai anak, dia pulang membawa prestasi, aku juara, gimana ibu perasaannya? Hati, muka juga berseri kan Bu? Ya, hati itu Masya Allah, Alhamdulillah ya, kebahagiaan. Nah, sudah begitu mengucapkan la ilaha illallah, berseri-seri gitu Bu. Nikmat, berdua dengan Allah tuh enak Bu. Jadi bodo amat orang lain menyakiti kita, ini aja gitu Bu. Kalau berdua dengan Allah itu luar biasa Ibu. Ya, harus seperti itu Bu. Seperti orang yang kita cintai, dia menunjukkan prestasi, maka kita wajahnya berseri, hati berbunga-bunga, nanti akan diomong-omong kan Bu. Diomongin anak saya juara taekwondo. Oh.
2 tendang, dibahas lagi 2 tendangan langsung KO. Nanti diutus lagi ke sini perwakilan dan sebagainya. Diucap-ucap. Berarti kalau mencintai Allah sering disebut-sebut. Karena tadi Bu membuat wajah kita berseri, hati kita tenang ya, berbunga-bunga, bahagia gitu. Itu endorfin Bu. Kenapa kita banyak sakit? Padahal sering baca la ilaha illallah. Karena tidak melahirkan hormon endorfin Bu. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan yang mengatur metabolisme tubuh menjadi seimbang. Kalau nggak salah begitu. Coba yang dari kesehatan ya. Hormon endorfin kan Bu, ada serotonin, ada apa tuh hormon itu kan ya Bu? Nah, endorfin itu tuh kebahagiaan. Bahagia itu berarti Ibu mengucapkan la ilaha illallahnya harus tersenyum, agak tersenyum. Berseri-seri kayak tadi tuh Bu. Ya wajah berseri karena kita dapat sesuatu tadi Bu yang bikin kita bahagia. Surat Al-Anfal ayat 2 tuh Bu. Dalam Al-Quran oke Bu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Jadi gitu ya Bu, bangga gitu. Ya, dan apa dibacakan ayatnya bertambah keimanan. Nih Ibu ngaji ke sini nambah iman. Jangan pulang dari sini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lupa apa ya tadi Ibu tuh ngajar apa ya? Gak dipraktekan gitu Bu. Ya. Nah, apa dibacakan ayatnya bertambah keimanan dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat tadi apa Bu? Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat gitu Bu. Cintanya kepada Allah. Ibu anak sakit gimana Ibu rasanya? Aduh, nggak bisa tidur ya. Kalau dia dirawat di rumah sakit, Ibu yang nungguin ya, udah capek segala macam, nggak apa-apa. Lelah untuk anak yang kita cintai. Berarti Ibu kalau bangun jam 2, jam 1, nggak apa-apa. Lelah kita untuk bersama dengan yang kita cintai dan dia yang mencintai kita. Jangan jadi beban bangun jam 1. Ini mah cuma pipis doang gitu ya. Habis itu tidur lagi. Masih jam 2, kan bisa jam 3 atau setengah 4 gitu kan Bu. Akhirnya bablas. Nah, seringnya kan kayak begitu. Terus kita biasa aja lagi. Kan besok juga masih ada. Kan gitu Bu. Biasa deh. Harusnya Ibu menyesal. Mohon ampun. Istighfar. Gitu ya Bu. Yang keenam. Kalau kita syarat ketentuan untuk mendapatkan dakhala jannah, melaksanakan hak-hak Allah. Apa hak Allah itu Bu? Ikhlas dan ridho kepada ketentuan Allah. Tadi tuh Bu, ya kodrat iradatnya wujudku adalah kodrat iradat Allah. Tadi bayangkan la ilaha illallah Bu. Jadi melaksanakan ibadah kepada Allah itu ikhlas dan ridho dengan segala ketentuannya. Jadi ada ujian gitu ya Bu, jangan kesal, jangan ngeluh, jangan komen, jangan apa lagi? Jangan kesal. Apa tuh Bu? Kalau nggak salah 16 energi yang harus dihilangkan dalam hati ya Bu. Di sini bukan saya waktu itu. Apa ayo? Apa? Masih ingat gak? Gelisah. Masih ada? Sedih. Terus? Murung. Apalagi? Dendam. Iri. Dengki. Komen. Ngeluh. Apalagi Bu? Jengkel. Apalagi Bu? Memancing kemarahan, emosi. Terus apa lagi? Buruk sangka. Itu tuh harus dibersihkan Bu dalam hati. Karena kita di hati hanya
Allah kalau masih ada yang 16 itu nanti la ilaha illallah nggak akan masuk ke dalam hati. Masih komen, masih julid, masih apalagi Bu? Ketus ya kemarin itu. Apalagi? Jutek. Oh itu masih ada kayak gitu la ilaha illallah nggak bakal masuk. Prasangka-prasangka negatif itu nggak bakal masuk la ilaha illallah ke dalam hati. Nggak bakal tadi bergetar, nggak bakal. Harus begitu Bu. Jadi Ibu ikhlas aja dengan ketentuan Allah itu. Baik maupun buruk. Ya Bu. Nah yang terakhir adalah taat. Enggak ada kalau ini. Ada hukukillah. Melaksanakan hak-hak Allah. Yang terakhir, ketujuh, taat dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Taat saja udah sami'na wa ata'na gitu. Untuk kebaikan mah sami'na wa ata'na, jangan protes Bu. Ngaji jam 9 kita masih protes kepagian. Ini nggak kepagian, jam 8 di undangan gitu ya. Protes aja. Terhadap kebaikan mah Bu sami'na wa ata'na kata Allah. Kecuali kalau bukan kebaikan, kita harus melawan kata Allah. Begitu harus dilawan kalau keburukan itu, jangan diam. Ya, kalau kepada kebaikan mah sami'na wa ata'na. Cukup itu, surat An-Nur ayat 51. Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, ya semua pokoknya yang urusan dengan Allah dan Rasulnya ya kebaikan. Nah, di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sami'na wa ata'na Ibu kebaikan mah. Sekarang suruh kurban Ibu jangan protes. Kan tahun ajaran baru bulan depan. Bagaimana atuh bayar semesteran? Kakaknya masuk SMA misalnya Bu ya. Itu kan bulan Juli bayarnya. Kurban bulan apa? Bulan Juni. Ini sekarang, dahulukan ini urusan Juli beres. Tapi Ibu harus yakin, jangan setengah hati. Benar tanya kalau saya kurbanin akan ada nanti bulan Juli. Yakin Ibu kayak tadi Bu, kayak bilang tadi. Pertolongan Allah datang tiba-tiba. Dibayar lebih mahal dari harga budak yang sebenarnya. Bilal itu. Ibu korbankan sekarang. Si Ibu teh aduh sekarang mas saya nggak punya uang. Mas digadai boleh nggak? Kalau Ibu yakin bisa nebusnya, nanti bisa nyicilnya, termasuk kategori mampu, gadai menurut saya. Allah minta sekarang Bu, bulannya nih momennya. Jangan dijual Ibu, Mas lagi mahal. Saya nggak kebeli lagi nanti kalau kita jual. Ya Bu, digadai. Ibu termasuk orang yang mampu menebusnya nanti gitu ya, atau nyicil. Kan bisa dicicil Bu untuk nebus emas itu. Kan kita minta cuma 3 juta. 1 dinar 2,7, 2,8, 2,9 paling mahal tuh udah masuk sah. Jadi Ibu teh nggak ada sedekah tuh Bu, sedekah kurban 365.000, 1.000 sehari. Ada Ibu di dompet? Nggak usah gadai emas, keluarkan kalau menurut saya. Siapa tahu sedekah 350, 7 orang? 7 orang? Atau 10 orang? 1 sapi. Belum. 1 kambing maksudnya. Ya Bu, ada 10 orang. Nanti 10 ada 7 grup. Bisa 1 sapi. Itu maksudnya. Sedekah kurban tapi nggak apa-apa. Misalnya Allah nggak bakal, oh ini yang sedekah dapat pahala. Ya mampunya segitu, tapi kan kita ini momennya loh Bu. Allah minta kita bulan Juli itu bulan pengorbanan. Apa yang kamu korbankan? Kata Allah, aku minta yang kamu cintai. Harta umumnya manusia. Karena manusia itu pelit Bu karakternya. Kata Allah tahu Allah juga. Karena Allah yang menciptakan. Ya, Allah tahu manusia itu pelit. Diminta 1 kambing itu pelit kan kita. Ya udah sedekah aja tuh. Terus nanti pahalanya gimana? Nanti Ibu tahun depan baru tahu Bu, nabung 10.000 sehari sisihin. Adalah yang mau nerima. Sok atuh kalau
70.000 seminggu merasa berat, 1.000 tak ke Bu Dewi, 10.000 tiap hari. Bu Dewi 10.000 tampung ya Bu? Contreng gitu Bu. Nggak apa-apa Bu, pulang seberapa lembar gitu Bu. Seorang 365 kolom, tenaon. Ya Bu, nanti tahun depan dari majelis ibu-ibu pengajian 2 ekor sapi. Keren tuh Bu, keren Ibu. Masya Allah. Ada begitu? Hah? Kita udah berwacana beberapa tahun yang lalu. Nah, eta wacana kumaha tuh? Mending wacana kita dikasih umur. Coba kalau enggak baru wacana doang. Sekarang mah wacana itu wujudkan. Bagi 3 kelompok sekarang juga. Jangan nunggu nanti, malu sama Allah Ibu. Berapa miliar nih kita tumbuh. Ya, sami'na wa ata'na aja dengan kebaikan, mah jangan protes. Coba Ibu laksanakan, pasti Ibu, hah, kok saya bisa ya kurban ternyata gitu loh Bu. Kalau sudah kurban sekali, jangan kan tahun depan sudah, tahun ini mah perek dulu. Jangan, malu tiap tahun Ibu ketika sudah tahun ini niat 10.000 nabung seterusnya. Nanti tahun depan dari mulai sekarang 1 sapi dari sebagian sedekah, nanti majelis ini 2 sapi, nanti 3 sapi, 4 sapi. Siapa tahu masing-masing 1 sapi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kalau sudah mampu mah Ibu, 1 sapi untuk 4 orang gak jadi masalah. Saya punya adik, alhamdulillah udah 4 tahun, dia anaknya 2, tapi tiap tahun 1 sapi Bu. Kalau saya mah masih gantian Bu, 1 kambing aja tiap tahun gitu ya. Adik saya itu ya kebetulan alhamdulillah dia rezekinya ada. Dia mah 1 sapi padahal dia 4. Cuma 4 orang gitu. Jadi nggak apa-apa gitu Bu. Kalau mampu mas 1 sapi 1 orang lebih bagus. Kayak Nabi Ibrahim 100 ekor atas nama Nabi Ibrahim. Nah seperti itu Bu. Jadi kalau sudah mengikuti syarat ketentuan ini baru dakhala jannah. Masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah itu. Ya Bu. Apa syaratnya yang pertama? Mengetahui maknanya. Maknanya tadi ada 4 tadi Bu. Yang 4 tadi maknanya ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, yakin. Yakin seperti siapa yakin kita itu? Seperti Bilal. Bayangan Ibu seperti itu aja. Bilal tuh datang pertama kali tiba-tiba. Padahal nggak mungkin ada orang yang lewat. Namanya orang menyiksa masa terang-terangan Bu. Pasti sembunyi-sembunyi gitu. Tapi qadarullah Allah lewatkan Abu Bakar lewat situ, gitu ya. Disiksa sampai mati Bu, tapi karena keyakinan begitulah. Yang ketiga, dibarengi dengan keikhlasan. Ucapan la ilaha illallah harus selaras antara hati, ucapan dan perbuatan kita. Ya, yang keempat, jujur. Jujur itu apa? Oh iya. Oh iya. Jujur itu selaras. Nah, kalau ikhlas itu apa? Tanpa pamrih karena Allah. Ya bukan karena siapa-siapa, tapi tanpa pamrih karena Allah. Tapi kalau jujur selaras antara hati, ucapan dan perbuatan. Tadi maaf saya salah ya. Yang kelima, mencintai. Kalau mencintai membuat wajah kita berseri, hati kita berbunga-bunga gitu ya. Sehingga sering diucap-ucap, dibaca deui ku Ibu teh karena anak Ibu 2 orang, anak Ibu lulus masuk ITB, bangga kan? Kayaknya pengen se-RW tahu dak ku Ibu teh. Setiap orang yang Ibu ketahui pengen ngasih tahu anak Ibu masuk ITB. Kayak gitu Bu. Hati kita berbunga-bunga, wajah berseri, diucap-ucap terus dibaca lagi. Seperti itulah mengucapkan la ilaha illallah. Yang keenam, melaksanakan hak-hak Allah. Artinya ridho dengan ikhlas ketentuan Allah. Apapun yang terjadi dengan kita sudah kadarnya, sudah ukurannya. Yang terakhir, taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya sami'na wa ata'na terhadap kebaikan. Jangan protes, jangan banyak protes. Kalau protes, mengeluh itu berarti belum taat kepada perintah Allah. Yang tadi itu Bu, 16 yang merusak hati untuk masuk kalimat la ilaha illallah, ngeluh, komen,
julid, kesal, iri, dengki, memancing emosi, judes, julid, ketus, apa lagi? Jutek, itu. La ilaha illallah nggak bakal masuk. Ya, begitu ya Bu. Jadi baik hati dan tidak sombong gitu ya. Nah ya, itu saja ya. Mungkin kita praktekkan dari awalnya banyak, keras boleh, lama-lama sampai memejamkan mata, mulut tertutup, di keheningan malam ya Bu. Itulah yang harus kita praktekkan. Allahi tawakkalna wa ilaihi masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.